apakah ada celah bagi Sambo untuk melepaskan atau mengkoreksi putusan yang sangat berat bagi dirinya, yaitu hukuman mati. Siapa sih orang yang betul-betul berani mati itu, mau dihukum mati? Tentunya tidak ada. Bahkan sebenarnya berani hidup itu lebih bagus, tetapi orang lebih takut berani mati. Takut mati sebenarnya. Tapi kalau saya mulai dari putusan, hakim itu selalu mempertimbangkan satu hal yang paling penting di antara dua lainnya. Putusan itu harus berdasarkan kepastian hukum. Hukum mengatur dengan demikian. Tapi apa betul dengan suatu kepastian itu akan timbul keadilan? Kalau tidak didampingi dengan kemanfaatan. Manfaat menjadikan adil itu menjadi real. Nah, memang kemanfaatan dan putusan ini ada dua sudut, dua kutub. Yang pertama, bermanfaat untuk orang lain tidak akan melakukan lagi perbuatan ini. Untuk penjeraan atau deterrent efek. Tapi kan ada manfaat lain yang lebih luas lagi. Manfaat bagi negara, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi lembaga kepolisian sendiri. Bagi saya itu ukuran manfaat saya. Pertama kali saya didesak oleh Bang Saur tadi harus bicara. Apa yang saya pernah bicara pertama kali? Itu Bang Saur ingat dan kita semua ingat. Saya mengatakan Ferdy Sambo itu memang didakwa dengan pasal hukuman mati, pembunuhan berencana. Bisakah dia lolos dari ini? Bisakah dia menghadapi sebuah dakwaan waktu itu dan dia bisa lolos? Saya bilang bisa. Bisa dihukum dengan pidana bersyarat, malah bebas bersyarat. Orang ketawa. Kenapa belum diputus hukuman sudah bebas bersyarat? Saya mengharapkan dalam cuatan saya itu agar dia tidak diputus terberat ini. Dia diputus cukup sedang saja, tetapi unsur manfaat yang saya syaratkan itu dipenuhi. Yaitu manfaat apa? Manfaat dia mengungkapkan sebenarnya apa yang terjadi di lembaganya. Kita akan punya wajah baru dari kepolisian. Diperbaiki. Presiden akan turun tangan itu. Kalau memang satu peristiwa demikian hebat mencuat, kemudian bisa ada manfaat untuk menutup itu. Nah ini saya orang pertama yang mencuatkan. Saya dikritik banyak orang. Bahkan dia di label, saya di label. Soal saya pembela Sambo. Saya tidak keberatan, artinya saya akan berdiri pada posisi ini. Kalau manfaat yang sering saya gunakan setiap saya memutus perkara, tadi Pak Andi Hamzah mengatakan jarang terjadi orang menghukum yang di bawah menjadi naik maksimal mati. Saya tahun 2014, saya menghukum pembunuhan di Bandung yang menyeret seorang wanita sampai 400 meter lebih. Habis dari kepala ke bawah. Seret di aspal. Setelah itu dia ambil golok lagi, dibacok lagi mukanya, baru mati. Ditanya seperti apa. Di tingkat PN dan PT seumur hidup. Saya berinisiatif, kita beda semua. Ada yang 20 tahun, ada kembali konform seumur hidup, saya mati. Tanyalah saya, apa dasar saya meningkatkan ini? Saya katakan, ini juga satu contoh untuk menunjukkan kekejaman itu memang paling musuh hukum pidana ada kekejaman, sadis. Orang menyayat orang, mutilasi tidak sadis. Kalau itu orang mati, kalau itu mayat. Kalau ini orang diseret sekian ratus meter, habis semua. Ini terkupas semua. Masih dibacok lagi. Saya pikir orang seperti ini tidak layak. Nah, saya kembali lagi manfaat apa kalau ada Sambo dihukum mati. Sisi apa kita lihat hakim akan melihat manfaat. Kalau mudaratnya banyak sebenarnya. Kalau kita katakan itu ketika saya memutus itu sekian belas tahun yang lalu. Hari ini perubahan KUHP kita pun merujuk win-win solution dari perdebatan hukuman mati, dari abolisionis untuk diikuti sudah terbelah. Negara-negara banyak merubah hukuman mati itu menjadi tidak ada hukuman mati. Bahkan yang paling komprominya ada di bersyarat seperti kita. Kalau 10 tahun berkelakuan baik,
kemudian akan diturunkan. Nah, sebagai akademisi tentu saya berpikir, kelakuan baik seperti apa sih yang mau diukurkan untuk orang yang dianggap baik dan patut diturunkan? Saya tentu akan mengatakan tidak ada yang sama. Kalau kita bicara terorisme, dihukum mati, berkelakuan baiklah kalau dia bisa memutus mata rantai sel gerakan terorisme. Kalau narkoba sama seperti itu. Bukan yang duduk manis di LP, kemudian tidak ribut-ribut, bukan itu bagi pikiran saya. Apa bagi koruptor? Mengembalikan uang negara semaksimal mungkin yang dia terima, bahkan dia menunjuk orang lain, orang mana yang menikmati dari kejahatan ini, atau lari kemana uangnya, di money laundering kemana, dia harus bisa menunjukkan. Ini justice collaborator yang terjadi di Amerika yang kita transplantasi hukum ke Indonesia. Sebenarnya itu. Jadi kalau saya bicara apa itu JC, JC itu adalah orang yang mengembalikan hasil kejahatannya, ini kalau tipikor. Nah kalau dialihkan ke idum, dana umum, nah ini beda ukurannya apa? Ukurannya tentu bagaimanapun dia JC mendapat predikat yang baik, keamanan full, maksimal, dipisahkan dari terdakwa yang lain, walaupun dia tetap terdakwa. Dihukum lebih ringan dari semua terdakwa yang ada. Dan di sisi lain dia punya beban delik, beban hukuman karena perbuatannya, deliktum namanya. Itu yang sesungguhnya idealnya seperti itu. Nah jadi kalau hari ini Eliezer yang berpredikat sebagai JC, kemudian dihukum 1,5 tahun, saya pun agak janggal ini. Kenapa nggak dibebaskan saja? Kalau kita merujuk pasal 51 ayat 1, bebas. Berarti bukan dia melakukan atas perintah, yang berperintah lain dihukum. Kenapa dia tanggung-tanggung mengambil ayat 2-nya, yaitu perintah yang tidak pada kewenangannya, disebut sebagai perintah yang tidak sah. Maka itu malah hapus, kecuali punya niat baik. Nah niat baiknya etikat baik. Etikat baiknya telah melanggar perpol. Jadi saya agak sulit mempertimbangkan apa dari yang diambil oleh hakim dengan 1,5 tahun. Dari mana angka itu diambil?